Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Melody Jaiselan dari kelas 10 SKS dan saat ini saya akan mempresentasikan proyek esensi saya dengan judul topik menjaga lingkungan hidup. Ada 4 mata pelajaran yang saya ambil, yaitu yang pertama agama dengan materi dewasa dalam berbagai aspek, yang kedua PPKN dengan materi Pancasila, yang ketiga kimia dengan materi kimia hijau, dan yang terakhir ekonomi dengan materi produksi. Adapun tujuan dari esensi ini yaitu agar kita mengetahui pentingnya, cara, dan manfaat menjaga lingkungan hidup. Ada pepatah mengatakan, kebersihan adalah sebagian dari iman dan merupakan pangkal dari kesehatan. Artinya, bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu cara mewujudkan iman dan lingkungan yang bersih memberikan dampak sehat bagi kita. Kebersihan merupakan keadaan di mana suatu lingkungan bebas dari kotoran seperti sampah, polusi, ataupun bebauan yang tidak menyenangkan, yang mana semua itu dapat menimbulkan berbagai penyakit dan bencana, seperti banjir ataupun longsor. Untuk itu, penting bagi setiap warga untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Saat ini, saya akan membahas topik menjaga lingkungan hidup dari 4 sudut pandang mata pelajaran dengan materi yang telah saya dapatkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama, mapel agama dengan materi dewasa dalam berbagai aspek. Yang pertama, dewasa secara intelektual. Seseorang yang dewasa secara intelektual akan memiliki pola pikir yang mandiri, kreatif, kritis, juga bertanggung jawab. Nah, dengan begitu, otomatis akan mengetahui dan mengerti tanggung jawabnya sebagai manusia. Salah satunya adalah menjaga lingkungan sekitarnya agar bersih. Yang kedua, dewasa secara sosial. Salah satu hal penting dalam dewasa secara sosial adalah mengambil peran positif untuk memberi sumbangsi bagi lingkungannya. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil saja, seperti membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah di sekitar, serta membujuk dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hal-hal tersebut mungkin saja terlihat kecil, tapi sebenarnya perilaku tersebut dapat membawa dampak besar bagi lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang ketiga, dewasa secara spiritual dan moral. Seseorang yang dewasa secara spiritual dan moral otomatis akan memberikan sumbangsi positif bagi sekitarnya. Karena pada dasarnya hubungan kita yang terjalin dengan Tuhan atau iman kita harus ditunjukkan lewat perilaku kita sebab iman tanpa perbuatan adalah mati dan setiap perbuatan orang yang beriman harus dilandasi dengan kasih. Nah, salah satunya adalah dengan mengasihi lingkungan. Yang kedua, mapel PPKN dengan materi Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai masyarakat Indonesia yang percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, kita harus menjaga dan merawat ciptaannya dengan baik sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih atas rahmat dan anugerah dari Tuhan. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Tindakan merusak lingkungan dan menguasainya secara sewenang-wenang bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan, berhubungan, dan mengikat. Sehingga jika terjadi sebuah bencana pada suatu sisi, maka sisi lainnya akan merasakan akibat dari bencana yang terjadi. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menyatakan bahwa bijaksana dan musyawarah untuk mufakat adalah hal penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya secara bijaksana untuk kemakmuran serta dengan semangat kebersamaan. Tanah, bumi, dan kekayaan alam di Indonesia adalah milik bersama yang harus kita kelola secara bijaksana. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran merupakan hal dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Jika lingkungan rusak, maka kebahagiaan dan ketentraman akan terganggu, dan itulah yang menghambat keadilan sosial. Yang ketiga, mapel kimia dengan materi kimia hijau. Untuk menjaga lingkungan hidup,
Kita juga dapat melakukannya dengan menerapkan 12 prinsip hijau dari kimia hijau. Kimia hijau sendiri merupakan cabang ilmu kimia yang mengajarkan desain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan senyawa-senyawa berbahaya. Dua contoh dari 12 prinsip kimia yang bisa kita lakukan yaitu: 1. Pencegahan limbah. Prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna mencegah terbentuknya limbah beracun sebelum mulai produksi. Yang kedua, menggunakan pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Selain bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pendukung, zat kimia pelarut yang digunakan juga harus aman dan tidak berbahaya. Hal ini agar proses produksi tidak menghasilkan banyak limbah berbahaya. Yang terakhir, mapel ekonomi dengan materi produksi. Selain itu, kita juga bisa menjaga lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reuse, yang berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Yang kedua, reduce, yang berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan yang ketiga, recycle, yang berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Prinsip 3R dapat membawa keuntungan bagi kita dalam bidang ekonomi, terutama recycle atau mendaur ulang sampah. Dengan melakukan daur ulang, kita dapat mengubah satu benda dari hal yang tidak berguna menjadi satu barang yang memiliki nilai guna dan dapat dijual. Contohnya, Renka merupakan seorang yang bekerja sebagai penjahit. Setiap ia menjahit sebuah pakaian, pasti akan ada kain yang tersisa. Ia selalu menggunakan kain yang tersisa untuk dijadikan sebagai sebuah tas kecil. Untuk memaksimalkan keuntungan, ia menghitung semua biaya yang harus dikeluarkan. Ia memutuskan membuatnya dalam rincian seperti berikut. Dalam jangka waktu 1 bulan, Renka dapat membuat dan menjual tas sebanyak 65 tas. Total cost atau biaya pengeluaran selama sebulan adalah 650.000 dengan biaya per tasnya 10.000. Ia memutuskan untuk menjualnya dengan harga 15.000 per tasnya. Total pemasukan yang ia dapatkan selama sebulan adalah 975.000 dengan laba total sebanyak 325.000. Kesimpulan, menjaga lingkungan hidup merupakan wujud nyata sikap hidup seseorang yang beriman serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan cara menerapkan 12 prinsip pada kimia hijau yang mana dapat juga memberikan keuntungan dalam bidang ekonomis. Teman-teman semua, mari kita menjaga lingkungan karena dengan lingkungan yang bersih membuat tubuh kita lebih sehat, stamina kita menjadi lebih kuat dan membuat kita belajar lebih semangat. Sekian dari saya Melody. Terima kasih. Dadah.